Ya, seharusnya ini adalah hari pertama dimulainya Jackson Hole Symposium, tapi belum kepada puncaknya, karena pada puncaknya kita akan mendengarkan pidato dari Jerome Powell, dan itu baru akan terjadi di hari Jumat malam hari waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tapi sebelum itu, ada beberapa catatan yang mungkin akan menjadi pertimbangan ataupun bahkan bisa dipertimbangkan menjadi penggerak market. Ini dia alasannya. Oke, faktor penggerak market untuk hari kemarin, kurang lebih sampai di hari Rabu malam, kita cuma lihat ada dua data ataupun dua peristiwa yang kecenderungannya memberikan refleks ataupun respon market yang relatif bergejolak. Nah, kaitannya yang pertama dari geopolitik. Ternyata geopolitik belum tuntas dan seperti kita ketahui, baik Amerika, Uni Eropa, itu semua sedang berjibaku untuk menjadwalkan pertemuan yang paling besar, yang paling penting, dan itu kaitannya dengan pertemuan antara Zelensky dan juga Vladimir Putin. Nah, alasan yang kedua adalah faktor penggerak marketnya terkait dari Federal Reserve. Lagi-lagi ada ancaman pemecatan. Kali ini datangnya dari gubernur bank kembali, tapi yang kita lihat mungkin bukan sosok yang diduga-duga ataupun yang kita harapkan, melainkan sosok yang bisa dibilang ini adalah sosok pilihan dari era Joe Biden. Kira-kira apakah ini akan memberikan kesempatan yang bagus atau tidak untuk Trump? Tentunya ini akan menjadi salah satu kriteria ataupun bahkan mungkin pendorong ya kalau kita lihat dari penggerak market berikutnya. Karena yang dikhawatirkan adalah pemecatan berarti berujung kepada ketidakpastian atau bahkan ya bisa dibilang atau disimpulkan sebagai kondisi yang mengancam kepada independensi ataupun integritas dari Federal. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini yang kita sedang lalui ataupun sedang tunggu adalah proses untuk putaran kedua, di mana itu adalah pertemuan trilateral antara Vladimir Putin, Zelensky, dan juga Donald Trump. Tapi sayangnya sebelum melanjutkan ke trilateral ini, Trump mengagendakan untuk terjadinya pertemuan terlebih dulu di antara kedua negara. Hal ini berarti memberikan kesempatan untuk Zelensky dan juga Putin bertemu. Nah, cuman yang jadi perkara adalah di sini pembahasan terkait dengan keamanan. Bagaimana kalau misalkan ternyata Trump tidak ada di dalamnya, tapi sementara yang bertemu hanya dua pihak tersebut. Yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak adalah pembunuhan ataupun bahkan eksekusi di tengah ataupun di, ya kita anggap saja di tempat perkara. Nah, ini posisinya adalah kalau misalnya itu terjadi berarti dibutuhkan jaminan keamanan, dan sampai saat ini pembahasan tersebut belum tuntas, teman-teman. Sayangnya Amerika ataupun Eropa saat ini bisa dibilang agak sedikit berseberangan, di mana Amerika tidak mau mengambil alih ataupun tidak mau berada sepenuhnya untuk memberikan dukungan baik itu dari darat ataupun udara untuk Ukraina. Nah, tapi yang jelas dari sini kita melihat ada concern yang utama, yaitu kaitannya dengan Eropa yang mungkin desak untuk mengambil alih, ya mungkin sekedar kita sebutnya dengan tanggung jawab ya, karena satu sisi Ukraina menjadi seperti sekarang ini karena desakan ataupun harapan untuk bergabung ke NATO, walaupun dengan catatan dari Trump sendiri sudah mengingatkan supaya menolak Ukraina bergabung di NATO. Saya rasa ini juga salah satu hal yang bisa menjadi pemicu perdamaian kalau seandainya Ukraina bersikeras tetap menjadi bagian dari NATO, dan kemungkinan ini yang dikatakan oleh Trump juga, ada potensi konflik tidak akan selesai. Apalagi kalau misalkan Ukraina masih tetap kekeh dengan posisi teritori yang dia rebut ataupun yang dia kuasai. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari diskusi yang ada sampai saat ini masih tetap kompleks, sehingga faktor ketidakpastian ini kelihatannya masih akan tetap membayangi sampai 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, sementara itu kalau misalkan sampai saat ini belum ada agenda kapan dilakukan pertemuan, tapi so far Amerika dikatakan mengajukan Budapest sebagai tempat pertemuan tersebut. At least mungkin 1 minggu ke depan ya, kita akan lihat terlebih dulu apakah akan terjadi pertemuan bilateral tersebut apa tidak. Kalau iya, berarti itu tanda-tanda bagus ya, karena posisinya berarti akan ada arah ke perdamaian. Tapi kalau tidak, berarti bersiaplah setelah Jackson Hole Symposium kita akan kembali fokus dengan catatan penting dari data ekonomi ataupun bahkan dari posisi geopolitik ini. Nah, yang perlu kita pertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kalau misalkan salah satu gubernur Fed kembali terancam dipecat. Kalau 2 minggu lalu kita mendapatkan pengunduran diri dari Adriana Kugler, kali ini didesak untuk mengundurkan diri karena ditegarai atau ditemukan sebagai tertuduh yang kaitannya dengan penipuan hipotek. Nah, Lisa D. Cook, dia dituduh oleh Direktur Asosiasi Perumahan dan juga Pembiayaan Federal, Bill Pulte, yang mengatakan bahwa Lisa melakukan penipuan dengan cara mengklaim 2 properti sebagai tempat tinggal utama demi mendapatkan bunga yang relatif lebih rendah.
Walaupun dengan demikian, Lisa Cook saat ini menolak ataupun menyanggah hal tersebut. Ya, tapi juga dari sini kita melihat ada keinginan dari Trump untuk Lisa resign ataupun mengundurkan diri, sehingga akhirnya bisa menunjuk orang terbaru untuk menempatkan posisi tersebut. Nah, sayangnya sampai detik ini kita tidak melihat ada argumen yang pas dari Lisa yang kecenderungannya justru akan mempertahankan posisi ataupun jabatannya. Nah, kita akan lihat ke depan apakah ini akan berujung kepada pemecatan apa tidak. Karena satu sisi, kalau kita lihat dari skema ataupun dari bagan yang ini, kita melihat di sini posisi Lisa adalah cukup bisa dibilang cukup strategis ya. Sama halnya dengan Adriana Kruger. Jadi kalau misalkan ada 6 anggota Dewan Gubernur di situ, berarti kalau misalkan Lisa Cook resign ataupun bahkan dipecat, katakan seperti demikian, maka kita akan lihat komposisinya akan menjadi 4 orang yang relatif mendukung kepada penurunan suku bunga. Itu artinya sisi dovish-nya akan lebih kuat dan kemungkinan dari 4 ini mungkin bisa dibilang melebar ya. Artinya memberikan pengaruh kepada pihak lain ataupun voter lain untuk mendukung penurunan suku bunga. Kalau ini yang terjadi teman-teman, berarti kita semakin dekat dengan penurunan suku bunga, dan saya rasa itu yang akan membuat kenapa US dollar akan tetap mengalami penurunan ataupun pelemahan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita tinggal tunggu waktu yang paling tepat, apakah nantinya ini akan dimasukkan ke dalam FOMC September apa tidak. Yang jelas berpacu dengan waktu, karena FOMC September akan dilakukan di pertengahan, yaitu tanggal 17 ataupun 18 September. Nah, satu sisi kita juga belum tahu kondisi dari Jackson Hole Symposium besok kira-kira akan terjadi apa. Nah, kemudian ini adalah proyeksi bank yang saya ambil dari Goldman Sachs dan juga Nomura. Goldman Sachs menguraikan terkait dengan target dari USD Japanese Yen. Mereka sangat yakin bahwa posisi dari Yen itu akan relatif lebih kuat, terutama didukung dengan pelemahan US dollar yang masih akan berlanjut. Apalagi sampai saat ini mereka cukup yakin dengan proyeksi pemangkasan suku bunga dari Fed itu sebanyak 3 kali, sehingga terlepas dari posisi dari Jepang ataupun BOJ, kelihatannya mereka masih cukup memiliki argumen yang cukup kuat ya untuk melihat Yen mengalami penguatan sampai at least 142. Tapi dia juga mencegah dengan menggunakan stop loss di area 152 atau di atas 152. Nah, satu sisi terkait dengan peluang kenaikan suku bunga untuk BOJ sendiri, Goldman Sachs melihat ada peluang untuk ke arah tersebut terlihat dari desakan ataupun tekanan dari Menteri Keuangan Amerika, Scott Bessent, kaitannya bahwa BOJ kelihatannya tertinggal dalam merespon ataupun bereaksi terhadap data inflasi. Nah, di sisi lain, untuk Nomura, mereka melihat ada kondisi di mana US dollar kelihatannya masih tetap yakin akan turun. Apalagi ini menjelang Jackson Hole Symposium. Jadi catatannya yang paling penting adalah di sini dia meyakini bahwa kondisi NFP dan juga CPI yang relatif lebih lunak itu akan memberikan jaminan bahwa Fed akan tetap dalam siklus penurunan suku bunga, atau lebih tepatnya kembali ke siklus penurunan suku bunga. Nah, kalau misalkan kita lihat dari PPI, maka Nomura memiliki pandangan bahwa data PPI tersebut meskipun terjadi lonjakan sampai 3,7% pun, itu dianggapnya tidak akan mengubah ekspektasi penurunan suku bunga dari bank sentral. Jadi kesimpulan terakhir dari Nomura melihat ada kondisi di mana US dollar akan berpotensi lebih lanjut untuk melemah. Kecuali kalau terjadi sesuatu hal kaitannya dengan data ekonomi, misalkan non-farm payroll di bulan September nanti, itu ternyata secara mengejutkan jauh lebih kuat. Nah, ini persis dengan apa yang kita bahas kemarin di dalam Jackson Hole Symposium Talk Show. Kelihatannya mayoritas bank bisa dibilang cukup yakin terjadinya pemangkasan di bulan September. Jadi hati-hati dengan kemungkinan potensinya, hanya tinggal melihat dari sisi data ekonomi saja. Oke, ini adalah data ekonomi untuk nanti malam. Kita hanya akan melihat dari initial jobs claim yang diperkirakan naik ke 226K dari 224K. Kemudian Philadelphia Fed Manufacturing Index diperkirakan turun dari 15,9 menjadi 6,8, dan PMI Manufacturer diperkirakan turun tipis dari 49,8 menjadi 49,7, sedangkan service itu diperkirakan turun ke 54,2. Kira-kira apakah dari data-data tersebut akan memberikan tekanan yang lebih efektif untuk US dollar atau justru akan mendorong US dollar? Nah, ini yang akan kita nantikan sebelum tentunya Jackson Hole Symposium akan menuju dengan pidato Powell di hari Jumat malam. Nah, dengan demikian posisi yang paling memungkinkan teman-teman, kalau misalkan kita anggap bahwa PMI service itu akan jauh lebih kuat, maka saya rasa kita akan dapatkan respon yang beragam ataupun mix. Tapi yang paling memungkinkan, misalkan terjadi kejutan, maka kejutan ke bawah atau kejutan yang relatif lebih lemah, itu yang akan kita tunggu-tunggu, sehingga itu akan menaikkan ekspektasi penurunan suku bunga Fed berikutnya.